Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Para kingmaker turun gunung. Ini ada apa ya? Apakah ini ada kepanikan? Iya. Kemudian semuanya harus turun gunung. Apakah tidak percaya atau tidak percaya diri dengan paslonnya masing-masing untuk berkampanye sendiri sehingga turun gunung? Kita akan membahasnya, pemirsa. Di studio sudah bergabung bersama kami analis politik UIN, Mas Adi Prayitno. Selamat pagi, Mas Adi. Halo, selamat pagi Mas Adi. Dan kemudian via daring juga sudah bergabung bersama kami, Mas Sarmuji, Sekjen Partai Golkar. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik. Dan juga Bang Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Sirat. Selamat pagi, Bang. Oke, kita ke Mas Sarmuji dulu. Mas Sarmuji, ini kira-kira kenapa ini harus turun gunung mantan Presiden Jokowi untuk berkampanye? Apakah ini bentuk ketidakpercayaan diri atau kepanikan mungkin, Mas? Enggak, kalau Pak Jokowi punya alasan yang sangat historical ya. Pak Jokowi di Jawa Tengah, ya kita semua tahu Pak Jokowi berasal dari Jawa Tengah. Bahkan Pak Jokowi mengawali karirnya di Solo. Jadi menurut saya wajar kalau Pak Jokowi memastikan Jawa Tengah akan semakin baik setelah kepemimpinan yang ada sekarang. Demikian juga Jakarta, Pak Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta, jadi masih punya ikatan emosional dengan daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini. Jadi turunnya Pak Jokowi menurut saya tidak ada kaitannya dengan kepanikan atau kekurang percayaan diri seorang calon. Di Jawa Tengah dan Jakarta menurut saya calon kita sangat percaya diri, meskipun kita juga mengakui bahwa dorongan Pak Jokowi pasti memiliki pengaruh yang baik terutama di Jawa Tengah dan di DKI Jakarta. Tetapi dalam kacamata kami, keterlibatan Pak Jokowi di Jawa Tengah dan Jakarta secara langsung, hemat kami adalah karena punya sejarah, ikatan sejarah dengan Pak Jokowi sendiri. Ya, Mas Sarmuji, artinya tidak ada kekhawatiran mengenai elektabilitas yang dimana Pramono Dul ini juga sudah mulai agak sedikit meningkat begitu kan? Jadi bukan karena itu ya akhirnya harus turun gunung, kemudian supaya ada Jokowi efeknya di Pilkada Jakarta dan juga mungkin di Jawa Tengah juga begitu? Kalau meningkatnya Pak Pramono dan Bang Dul di DKI, barangkali kalau dikaitkan dengan itu sedikit relevan, tetapi kan itu terbantahkan dengan fenomena yang terjadi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sebaliknya, data survei menunjukkan bahwa di Jawa Tengah pasangan calon yang kami usung dan yang di-endorse oleh Pak Jokowi trennya justru meningkat dan makin hari makin kuat. Jadi alasan itu sebenarnya alasan pelengkap saja, tetapi alasan yang sebenarnya adalah alasan yang sangat historical. Pak Jokowi punya ikatan emosional sekaligus punya ikatan historis dengan dua daerah yang memang pernah ditapaki oleh Pak Jokowi. Ya, kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, bagaimana Anda melihat kalau tadi di kubu RK Suswono, Jokowi langsung turun untuk berkampanye. Nah, di kubu Mas Pram sendiri kan juga sudah ada Anies Baswedan. Ya. Tapi perlukah ini ada tambahan kekuatan dengan Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turun juga, Bang? Kalau Ibu Mega ya soal turun atau apa ada langsung di lapangan atau tidak, itu ya adalah hal yang secara politis memang tanggung jawab politik, tanggung jawab moral dari Ibu Mega sebagai Ketua Umum yang mengusung baik Mas Pram di Jakarta maupun ya Pak Andika dan Mas Hendradi di Jawa Tengah gitu, karena beliau adalah Ketua Umum partai gitu, sehingga juga di dalam ya proses masa kampanye ini sebagai Ketua Umum juga secara resmi terdaftar sebagai tim kampanye dari juru kampanye dari pasangan-pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Saya kira itu adalah hal yang merupakan ya tanggung jawab politik dan tanggung jawab moral daripada
seorang ketua umum terhadap kader-kader, terhadap pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi bukan karena si A ikut sini kemudian Ibu Mega harus turun, tapi itu adalah hal yang sudah merupakan bagian daripada tugas dan kewajiban politik gitu. Apakah itu turun secara langsung atau memberikan dukungan melalui statement, itu adalah bagian dari kerja-kerja politik di dalam masa kampanye. Iya, bagian dari kerja-kerja politik, artinya juga mengamankan bagaimana dengan kandang banteng di Jawa Tengah ini tetap mendapatkan kitohnya ya, begitu ya, tetap mendapatkan sesuatu ya dari kandang banteng. Tapi kalau misalnya dari Jakarta sendiri Bang Andreas, kira-kira akan seberapa jauhkah dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini bisa juga ikut langsung begitu, turun gunung begitu Bang Andreas? Ya, di mana gunungnya sih? Ya, soal itu turun kan semua kota ya, turun kota. Diralat turun kota aja kok kayak gitu ya Bang ya. Di mana gunungnya sih? Ya, Pak. Soal besok datang nggak Bu Megawati intinya Bang Andreas? Nggak, maksudnya gini, artinya sebagai ketua umum Ibu Mega bisa ada langsung di hadapan publik, tapi juga bisa melalui berbagai macam alat teknologi yang sekarang ada ini menyampaikan, publik juga tahu gitu bahwa apa yang saya katakan tadi gitu, bahwa sebagai ketua umum beliau mempunyai tanggung jawab politik, tanggung jawab moral untuk memberikan dukungan kepada calon yang diusung. Yang mengusung ketika usungan ke KPU itu kan tanda tangan langsung dari ketua umum partai, dan Ibu Mega yang menandatangani itu gitu. Jadi itu hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh wajar, ketua umum PDI Perjuangan gitu. Berarti besok datang di kampanye akbar ya Bang Andreas? Saya nggak tahu, kalau itu nanti kita lihatlah nanti. Tapi kita sama-sama nantikan ya berarti ya. Tapi saya kira publik sudah tahu soal itu gitu, bahwa Ibu Mega tentu memberikan dukungan pada pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena beliau yang menandatangani surat rekomendasi dari partai kepada KPU, dan itu adalah bukti baik secara yuridis, politis, dan untuk memberikan dukungan pada pasangan yang diusung gitu. Tapi kalau yang lain kan kita nggak tahu gitu, apa historis atau apa, nggak jelas gitu. Baik. Kita ke Mas Adi. Kalau Mas Adi melihatnya dalam pilkada serentak ini sudah terlihat tidak rivalitas antara Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri, terutama ya di Jakarta dan juga di Jawa Tengah? Ya, saya kira memang tidak bisa dibantah soal bagaimana ini kan perspektif publik sebenarnya. Kalau Jakarta dan Jawa Tengah itu disimplifikasi, disederhanakan, ini salah satunya adalah pertarungan politik babak lanjut antara Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri. Karena apapun misalnya Lutfi itu sekalipun saat ini adalah kader Gerindra, dulu kan sangat identik dengan Jokowi. Begitupun dengan Ridwan Kamil. Meski publik juga tahu beliau ini adalah kader Golkar sejak lama, tapi karena kedekatan dengan Jokowi, Golkar termasuk Ridwan Kamil, wajar kalau kemudian paslon nomor 1 ini juga diidentikan dengan melekat Jokowi. Gitu ya? Sangat melekat, identifikasi, dan bahkan dianggap 11-12. Wajar kalau kemudian ketika Jokowi memberikan dukungannya secara terbuka, publik di depan itu berharap betul Megawati sebagai ketua umum partai politik besar juga tampil ke publik sebagai pesan bahwa Pramono Anung itu adalah orang yang memang sejak awal diperjuangkan untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Tapi sebenarnya itu tampak depannya. Kalau di belakang ya saya kira tanpa diminta sekalipun, Megawati sebagai ketua umum partai pastinya menginstruksikan kepada mesin politiknya yang ada di Jakarta itu untuk memenangkan paslon nomor 3 ini. Itu yang saya kira publik kan agak suka kalau ada elit itu bentrok dan berhadap-hadapan. Suka banget kayaknya ya. Suka banget, dan itu yang paling banyak ditunggu sebagai sebuah tontonan politik. Kalau Jokowi kemudian Megawati itu berhadap-hadapan, sepertinya seru. Ini seakan-akan mengulang pertandingan Pilpres 2024 yang akan datang.
Padahal kan orang juga tahu Ridwan Kamil itu Golkar loh, mestinya Bang Sarmuji yang kelihatan misalnya melawan Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau Golkar head to head dengan PDIP per hari ini tuh persaingan yang biasa. Jadi rasanya nggak heboh-heboh amat. Nggak kurang seksi gitu ya? Iya, kurang tapi heboh. beda ceritanya. Kalau sudah ada nama Megawati dan muncul juga nama Jokowi, ini seakan-akan pertandingan yang sangat spektakuler. Tapi itu berbicara seru politiknya. Mas Adi, berbicara seru persaingan antara kedua ini. Apakah memang politik endorsement dengan tokoh-tokoh besar ini bisa mendongkrak elektoral dari masing-masing paslon? Apakah kita bisa memastikan bahwa pemilih loyalis dari Jokowi bisa akan menyalurkan suaranya untuk RK, kemudian pemilih loyalis PDIP akan menyalurkan suaranya untuk Pram? Nanti kita akan bahas, tapi kita jeda dulu Mas Adi. Kita akan Ditahan kembali. dulu Mas Adi biar Kita seru. jeda dulu. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita langsung ke Mas Adi, melanjutkan yang tadi, Mas Adi Praitno. Bagaimana endorsement para tokoh-tokoh ini mempengaruhi elektoral dari masing-masing paslon? Apakah kita yakin bahwa pemilih-pemilih loyalis dari tokoh-tokoh ini akan juga memilih dari paslon yang didukung? Ya, saya kira dalam sistem pemilihan gubernur secara langsung, endorsement ataupun dukungan terbuka oleh elit-elit kunci seperti Jokowi, Anies Baswedan, dan yang lainnya, pastilah menjadi penting. Ketika Jokowi misalnya tampil ke publik memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil, tentu di level elit-elit partai ini kan terkonsolidasi bagaimana paslon 1 itu disupport secara maksimal untuk memenangkan di Jakarta. Dan pada saat yang bersamaan tentu saja kawan-kawan yang ada di kubu yang lain 2 dan 3, khususnya 3, saya kira ketika ada dukungan yang diberikan oleh Anies Baswedan misalnya, ini tentu akan melipat gandakan bagaimana support politik dan sistem mereka itu, bagaimana mengkapitalisasi begitu banyak resource politik. Nah, yang menarik bagi saya adalah ketika melihat kenapa misalnya Megawati itu tidak terlampau tampil nyata ya di Jakarta. Ini mungkin juga bagian dari komunikasi politik, menghindari resistensi, menghindari isu-isu yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Dan bahkan kalau kita tracking satu persatu, 1 dan 3 khususnya, itu kan sangat tidak kelihatan warna partainya. Mereka ingin menunjukkan kepada publik bahwa resistensi dan penolakan ke partai itu kan agak besar sebenarnya. Maka yang dimunculkan itu adalah wajah bahwa Ridwan Kamil dan Pak Pramono Anung adalah milik bersama. Per hari ini di kubu nomor 3, yang diekspos itu adalah bagaimana dukungan politik Anies Baswedan. Ini semacam pemain naturalisasi. Pinjaman ya. Mantap ya. Kan kita tahu juga Anies berseberangan dengan PDIP, berbeda secara politik sejak 2017. Tapi karena di tahun ini di Pilkada di 2024 iman politiknya sama, Anies yang dulu adalah pemain lawan tiba-tiba hari ini dinaturalisasi gitu ya. Dan kemudian sangat kelihatan sekali diandalkan untuk melipat gandakan dukungan politik memenangkan pertarungan di Jakarta. Oleh karena itu di sisa waktu yang ada, saya kira dukungan-dukungan elit yang sudah mengkristal ini harus diamplifikasi, dimaksimalkan, dan bahkan kalau bisa juga terjun ke masyarakat, mengajak para basis-basis konstituennya mendukung salah satu paslon. Karena kalau semacam endorsement hanya sebatas foto-foto ataupun pernyataan secara terbuka, agak kurang efeknya. Karena di Jakarta secara umum, pemilihnya itu adalah sangat independen dan tidak terlampau bisa didikte oleh para elit. Ya, Mas, oleh karena itu, model kampanye politik yang per hari ini masih disukai adalah kampanye yang bertemu tatap muka, door to door, dialog, dan kemudian mengajak mereka memilih Mas salah Adi, satu paslon. artinya kalau untuk Jakarta ya, artinya Jokowi efek dan Megawati efek ini tidak terlalu berpengaruh untuk Jakarta? Berpengaruh ya tetap ada. Tetap Jadi ada. tidak bisa kita lihat, jangan lihat bahwa Megawati ini hanya sebatas ketua umum partai, tapi kan basis-basis loyalisnya bukan hanya di PDIP. Di luar itu, di kalangan-kalangan misalnya nasionalis yang lain, kelompok-kelompok minoritas, itu kan tetap kuat dan solid sejak awal. Jokowi begitu pun, sekalipun bukan ketua umum partai, bukan kader partai, tapi kan Jokowi punya Gibran sebagai wakil presiden. Kemudian Jokowi itu kan sangat identik pemilihnya dengan PSI. Sebagian yang lain dulu pemilih Jokowi itu adalah pemilih Golkar, pemilih partai-partai yang lain. Jadi dalam konteks inilah bagi saya endorsement itu tetap penting. Cuma tidak terlalu mau ditampilkan gitu ya, tidak mau Betul, terlalu tapi dilihatkan. alangkah lebih kuatnya jika endorsement itu juga dilakukan langsung oleh sang elit kunci ini. Betul tidak bahwa pemilihnya masih ada? Betul tidak pemilihnya masih loyal? Karena memang tidak bisa politik itu hanya sebatas klaim. Apalagi elit-elit kunci ini adalah mereka yang
per hari ini tidak lagi menjadi pejabat publik. Oke. Beda ceritanya kalau yang berkampanye itu presiden, semua infrastruktur politiknya akan mensupport. Kita tanyakan ke Mas Sarmuji dulu, Mas Adi. Gimana Mas Sarmuji tadi kata Mas Adi Prayitno, ya ini beda cerita sebenarnya karena mantan Presiden Jokowi ini kan sudah bukan lagi pejabat publik. Nah, bagaimana Anda melihat pengaruh atau Jokowi efek khususnya ya di Jakarta? Kalau di Jawa Tengah juga kita sudah lihat mantan Presiden Jokowi ini sudah terjun langsung. Kalau di Jakarta saya pikir pengaruh Pak Jokowi juga masih cukup kuat ya. Bagaimanapun Pak Jokowi pernah menjadi gubernur DKI dalam masa yang sebenarnya tidak terlalu lama, tetapi dalam masa yang tidak terlalu lama itu kinerja Pak Jokowi cukup memikat hati masyarakat di Jakarta. Jadi kalau Pak Jokowi mengendorse Pak Ridwan Kamil, itu ada alasannya bahwa orang yang dulu berkinerja baik di DKI, gubernur yang sangat dicintai oleh rakyat DKI, hari ini mengalihkan dukungannya mensupport Pak Ridwan Kamil. Tentu ini ada pengaruhnya, di samping juga bagaimanapun meskipun Pak Jokowi bukan presiden hari ini, tetapi rakyat tentu masih ingat bagaimana Pak Jokowi bekerja dengan cukup baik sebagai presiden. Dan orang-orang yang baik, orang-orang yang berkinerja tinggi, kalau mengendorse calon pejabat publik, tentu rakyat akan mengidentikan ini orang-orang baik, orang yang berkinerja tinggi, itu pasti kumpulnya dengan orang yang berkinerja tinggi juga. Kalau dalam pepatah, kupu-kupu kuning akan berkumpul dengan kupu-kupu kuning. Orang yang baik, orang yang bekerja bagus juga akan tentu saja mengendorse orang yang bagus. Karena ini pertaruhan nama baik juga. Kalau seandainya Pak Ridwan Kamil nanti kalau jadi gubernur tidak baik, tentu Pak Jokowi tidak akan mau mengendorse. Seperti yang diucapkan oleh Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi mengendorse Ridwan Kamil dengan alasan kinerja, dengan alasan track record waktu menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Barangkali itu menurut saya. Baik, kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, tadi disebut soal Anies Baswedan pemain naturalisasi, senyum-senyum loh, tadi tampak di layar gitu ya. Bang Andreas begini, kalau Jakarta apakah benar Megawati ini memang memfokuskan kepada sosok Anies Baswedan dan Ahok? Sementara ada Jawa Timur, Jawa Tengah yang Megawati turun kota, bukan gunung loh Bang ya. Kalau Ibu Mega selama ini kan juga ke beberapa daerah, tentu ya daerah-daerah yang ya dengan situasi dan kesehatan dengan usia beliau turun di beberapa daerah. Tidak, kalau dulu kan biasa ke hampir seluruh Indonesia kan beliau dari satu kota ke kota yang lain. Tapi sekarang ya beliau tentu datang ke tempat-tempat tertentu, daerah-daerah tertentu, dan lebih ke konsolidasi internal di partai. Adakah alasannya Bang hanya beberapa tempat tertentu saja? Ya itu tadi kan, sekarang kan pilkada serentak seluruh Indonesia, ada 514 kabupaten kota, ada 37 provinsi, ya tidak semudah itu juga, tapi kan kader-kader yang lain kan menyebar ke seluruh Indonesia gitu. Tapi kan secara simbolik kita tahu bahwa ya Ibu Mega adalah ketua umum partai, dan bila beliau memberikan dukungan, tentu memberikan dukungan secara yuridis, formil itu rekomendasi itu ditandatangani oleh ketua umum, oleh Ibu Mega gitu. Kemudian juga ya, tentu secara politis ya beliau memberikan dukungan. Daerah-daerah tersebut adalah kandang banteng yang diamankan begitu Bang Andreas? Ya mau bilang kandang banteng yang diamankan ya bisa benar, dan itu harus dilakukan gitu, dalam arti bahwa ada daerah-daerah yang kemudian menjadi perhatian, karena dengan daerah yang begini banyak, tentu tidak bisa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita capai gitu. Tapi dengan alat komunikasi yang mudah, alat komunikasi yang bisa membantu untuk memudahkan, ya Ibu Mega sebagai ketua umum untuk menyampaikan kepada publik dukungan beliau kepada kader-kader yang
diusung oleh PDI Perjuangan gitu. Dan itu adalah tanggung jawab ketua umum partai gitu untuk memberikan dukungan secara moral, secara politik kepada mereka yang diusung. Gitu. Itu hal yang wajar dan sudah seharusnya dilakukan. Baik, kita juga nanti akan mendalami ke Mas Adi ya, seberapa besar efeknya ketika sosok itu hadir di dalam kampanye akbar sebelum 27 November. Kami segera kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog. Mas Adi, kalau misalnya ada beberapa kota seperti di Kandang Banteng itu kan sangat-sangat concern ya untuk Megawati Soekarno Putri itu untuk datang. Tadi juga Bang Andreas bilang ngasih tahu nih kalau kampanye akbar di Jakarta Megawati akan datang atau tidak. Tapi paling tidak sosok Megawati ataupun Jokowi ketika menghadiri kampanye akbar atau berada di satu wilayah itu akan berpengaruh besarkah? Kan secara prinsip ini soal kalkulasi untung dan rugi. Jadi memang kalau kita membaca kecenderungan mestinya elit-elit partai kalau ada kampanye akbar dia harus datang. Ya. Itu nggak bisa dibantah. Tapi satu hal, ini kan soal bagaimana cara mengkalkulasi kehadiran elit-elit kunci dalam sebuah kampanye akbar. Apakah dengan kehadiran Megawati misalnya dalam kampanye akbar itu akan memberikan dampak signifikan atau justru sebaliknya? Kalau memberikan dampak yang tidak terlampau penting, negatif sebut saja, tentu kehadirannya tidak terlampau penting. Karena per hari ini kalau kita melihat profilingnya Pramono dan Sidul, ini kan dikesankan milik bersama. Bukan hanya PDIP, bukan hanya kader Banteng, kan itu kesannya. Bahkan per hari ini sangat kelihatan sekali yang diekspos adalah dukungan politik yang diberikan oleh Anies dan anak Abah. Iya, anak Abah. Bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya di internal PDIP ada sosok lain yang juga penting dilihat endorsementnya, misalnya seperti Ahok. Tapi per hari ini kita tidak pernah ada amplifikasi bahwa Ahok adalah menjadi bagian penting dari pemenangan Pram dan Dul. Ini mungkin soal bagaimana strategi ke publik. Karena kalau Ahok muncul, orang akan ingat Pilkada 2017. Sisi-sisi negatif Ada yang semacam itu resistensinya yang ya. sepertinya ingin dihindari. Iya. Oleh karena itu, ini yang saya kira memang launching seorang kandidat itu memang sebisa mungkin dia itu dimiliki oleh semua publik dan tidak terlampau identifikasi warna partainya. Meski kita tahu tentu Mas Pram itu dengan Sidul adalah orang yang ya harus kita akui ya darahnya memang darah merah. Iya. Tapi Mas Adi, Bendera untuk PDIP warga ya. DKI Jakarta nih, pemilih yang kita ketahui kritis dan rasional, apakah memang tokoh-tokoh ini punya presentasi yang cukup besar nih, diantaranya Jokowi, Anies, Megawati untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat Jakarta? Ya saya kira kalau mau jujur kita ranking satu persatu, dukungan politik secara terbuka, elit-elit kunci nomor 1 Prabowo Subianto. Itu nggak bisa dibantah, Sayangnya nggak ada ya. Cuman memang Prabowo posisinya sebagai presiden yang sepertinya Ya, tidak bisa berhitung ya. betul apakah endorsementnya akan dilakukan seperti di Jawa Tengah ataupun tidak. Karena ketika memberikan dukungan di Jawa Tengah ini kan protes dan saya kira dalam tanda kutip ya muncul resistensi di mana-mana dianggap tidak etis misalnya, sekalipun dalam undang-undang presiden pun boleh berkampanye. Nah yang kedua ada Anies Baswedan, yang ketiga Jokowi, di situ ada Ahok, ada Megawati dan seterusnya. Tiga besar menurut saya endorsement-nya memang Prabowo, Anies dan Jokowi. Oleh karena itu ini yang sepertinya sedang diuji betul. Karena hari ini tidak ada Prabowo dalam tanda kutip ya memberikan dukungan terbuka di Jakarta, maka seakan-akan kalau kita bicara tentang endorsement sebenarnya lebih sakti mana pemain naturalisasi seperti Anies ataukah Jokowi. Kan ini yang saya kira memang dalam sisa waktu ke depan apakah kerja politik mengonsolidasi mesin-mesin yang ada itu mampu memaksimalkan pertarungan politik yang ada. Tapi dalam kampanye akbar, kenapa ketua umum partai, sekjen-sekjen partai itu menjadi penting untuk hadir? Ini dukungan moral secara politik, ini support bahwa ini perahu sudah berlayar, maka tak ada cerita itu pantang mundur ke belakang dan harus menang. Karena kalau kita mau jujur, yang hadir dalam kampanye akbar adalah mereka yang pemilih-pemilih loyal, pemilih-pemilih yang dipastikan akan sudah memberikan dukungan politiknya ke paslon tertentu. Jadi kampanye akbar itu sebenarnya tidak terlampau bisa mengajak orang-orang yang misalnya undecided ataupun yang iman politiknya goyang-goyang. Jadi kampanye akbar itu semacam penegasan soliditas, siap tempur dan mereka maksimal 100% untuk menang. Kan di situ konteksnya. Unjuk kekuatan ya. Oleh karena itu yang saya lihat kenapa Jokowi misalnya juga memberikan dukungan terbuka ke Ridwan Kamil. Jokowi ingin menguji bahwa basis-basis loyalitasnya di Jakarta semakin mengkristal, semakin solid, kerja keras untuk memenangkan RK dan Suswono. Itu tadi. Apakah kerja politik dan endorsement yang diberikan ini
terus akan mampu memberikan keyakinan kepada pemilih atau tidak. Ya tentu kerja politik yang terus sampai akhir Ya. akan menjadi penentu segala-galanya. Ya, Oke. Mas Sarmuji, kalau misalnya melihat dari Jakarta, kemudian Jawa Tengah, dari Joko Widodo ini sudah menunjukkan lah ya, sudah secara terbuka begitu. Nah, itu menjadi salah satu tolak ukurnya adalah karena memang Jokowi efeknya berperan sangat besar, atau apa sebenarnya yang ditujukan begitu, Mas Sarmuji? Ya Pak Jokowi di dua daerah itu seperti yang saya bilang sejak awal punya jejak historis. Jadi ini semacam memanggil ulang memori kolektif masyarakat terhadap figur Pak Jokowi. Jadi kalau memori kolektif masyarakat terhadap Pak Jokowi waktu itu kesannya baik dan sampai saat ini juga baik, maka panggilan memori kolektif itu diharapkan memang punya efek kepada kandidat yang diendos oleh Pak Jokowi. Tapi apakah itu kemudian berpengaruh sangat signifikan, nanti akan diuji di lapangan. Kalau per hari ini itu mengkonsolidir memori kolektif masyarakat. Nanti tindak lanjutnya memang tidak bisa sekedar hanya endorsement seorang tokoh, tetapi mesin politik partai juga harus digerakkan secara maksimal. Kalau secara mesin politik di Jawa Tengah khususnya, barangkali kesiapan mesin politik pasangan Lutfi Tatyasi insya Allah cukup kuat sekalipun itu merupakan basis politik dari PDIP. Tetapi di Jakarta memang pemilihnya tampak lebih cair. Jadi endorsement seorang tokoh mungkin pengaruhnya cukup besar, bahkan mungkin lebih besar daripada promosi-promosi yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri. Karena itu keterlibatan Pak Jokowi menurut saya sangat signifikan dalam mengangkat citra Pak Ridwan Kamil. Selama ini, jujur saja, selama ini publik Jakarta masih bertanya-tanya, kemana sebenarnya arah dukungan Pak Jokowi? Karena di bawah itu sebenarnya masih ada confuse, apakah Pak Jokowi benar-benar mendukung Pak Ridwan Kamil atau Pak Jokowi mendukung Mas Pramono Anung yang selama ini selama 10 tahun sangat melekat kepada Pak Jokowi sebagai presiden. 10 tahun Pak Pramono Anung mendampingi presiden sebagai seskap. Dengan dukungan ini, publik tidak lagi confused, oh ternyata Pak Jokowi dukungannya kepada Ridwan Kamil, dan itu didasarkan, seperti ucapan Pak Jokowi, didasarkan atas kinerja Pak Ridwan Kamil pada waktu menjadi gubernur. Jadi ini cukup clear menurut saya. Baik Mas Sarmuji, kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, apakah kemisteriusan kehadiran Ibu Megawati di kampanye Akbar besok ini adalah salah satu strategi agar kalau kata Mas Adi Prayitno tadi agar tidak ada resistensi nih di menit-menit terakhir? Resistensi dari siapa? Ya maksudnya menjaga agar tidak ada narasi-narasi negatif begitu Mas. Mungkin ini salah satu strategi dari PDIP mungkin. Atau kalau tidak tampil langsung tapi bermain di belakang layar begitu Bang. Itu bagian dari strategi tentunya. Tapi gini, ya publik Jakarta itu sudah sangat paham bahwa siapa yang dicalonkan dan siapa yang akan, kalau menang siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur ke depan yang akan memimpin. Bahwa ada dukungan dari tokoh, saya kira itu hal yang tadi juga Mas Sarmuji menyampaikan itu akan memperkuat gitu. Tapi masyarakat itu juga tahu bahwa siapa yang akan dipilih, apalagi di Jakarta yang dengan komunikasi yang begini terbuka, transparan. Pak Anies sendiri menyampaikan, mengendorse masyarakat untuk memilih dan mengawal proses pemilihan ini, itu menunjukkan bahwa ya masyarakat ini bisa melihat gitu siapa yang akan ke depan akan memimpin Jakarta, dan itu yang terpenting gitu, itu yang terpenting. Bahwa kemudian ada dukungan-dukungan, kita tahu bahwa ada public figure yang kemudian akan memberikan pengaruh pada proses pemilihan nanti. Itu juga hal yang biasa di dalam politik, bahwa apakah dia ada langsung di depan, apakah
dia memberikan dukungan Baik, Bang Andreas. melalui mensolidkan mesin-mesin partai, itu adalah bagian dari strategi politik dari tiap kontestan. Baik, kita sama-sama nantikan ya siapa saja tokoh-tokoh besar yang akan hadir dalam kampanye akbar. Kami lanjutkan nanti ya pembicaraan di lain waktu ya. Terima kasih Bang Andreas, juga Terima kasih, Bang Mas Mas Sarmuji, terima kasih, Bang Sadi juga Mas terima Adi. kasih. Terima kasih. Kita akan kembali pemirsa, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seandainya